Sebentar, saya mau tanya, berarti nilai sosial yang 3 itu tadi ada karena puasa atau 3 itu harus dijalankan karena puasa gitu Pak? Podcast manis. Bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Pak Hasan. Apa kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik Pak Hasan, Pak Ali. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Puasanya juga masih lancar Pak ya, masih Di puasa ini alhamdulillah sudah lebih semangat lagi walaupun di masa pandemi. Meskipun kita masih COVID, belum selesai, tetap kita harus, itu bukan menjadi halangan bagi Pak ya. Itu maksudnya. Ya, jadi Pak Imam ini kan dari bukan asli Salatiga tapi asli Pati. Jadi karena masih pandemi seperti ini, kita tidak bisa langsung setiap hari pulang berarti Pak ya. Iya. Jadi terpaksa harus rindu, itu tertahan oleh hati yang sangat pilu. Di masa pandemi ini lebih baik kita mengurangi mobilitas Pak. Untuk terkendali COVID-19. Kita mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah kalau kita itu harus menaati biar tidak menyebarkan virus-virus COVID ini biar sudah selesai tuntas. Karena kan kita memang di tahun ini mudah-mudahan terselesaikan masalah itu termasuk dengan adanya vaksin yang hari ini. Kalau nggak salah sih beritanya ada wakil presiden berita mudik itu sunnah, menjaga diri, menjaga orang lain itu yang wajib, gitu Pak ya, kalau nggak salah. Oke, tapi kita sambil menikmati hujan, sambil menikmati rintikan hujan di sejuk ini, kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak Imam. Kita akan ngobrol sampai Pak Imam ini tentang nilai sosial dan agama dalam puasa Ramadan. Iya begitu. Jadi gimana Pak Imam? Nilai itu sebenarnya apa? Nilai itu apakah 100, 20, 30? Seperti kita memberikan nilai atau apa makna nilai itu sendiri? Nilai itu kalau saya memaknainya adalah sesuatu yang dianggap baik atau biasa disebut dengan ukuran-ukuran. Dimana kalau kita melihat di sana adalah ukuran yang memiliki kebenaran di sana. Itu dalam Islam itu sudah dijelaskan bahwa setiap perilaku manusia itu berdasarkan pada kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini adalah Al-Quran, kitab suci Al-Quran, bahwa umat manusia ini harus menuju ke sana. Makanya ketika kita sebagai umat Muslim, kita harus bisa memahami tentang isi makna dalam Al-Quran tersebut yang bisa mengaplikasikan dalam keseharian begitu. Tapi nilai konteks ini nilai yang ada dalam Islam berarti Pak ya? Iya. Nilai dalam Islam yang diciptakan, yang dimunculkan dalam kitab suci Al-Quran gitu ya. Iya. Jadi bukan ukurannya bukan berarti kalau Pak Imam tadi bilang ukuran itu berarti bukan ukuran meter, bukan sih ya? Bukan kilometer, bukan kilogram gitu, bukan timbangan, itu timbangan itu bukan ukuran, sorry. Oke, berarti nilai itu sesuatu yang penting memang ya. Selama menjalankan puasa ini nilai apa saja yang terkandung di dalam? Dalam konteks nilai-nilai sosial, dalam konteks nilai sosial itu kalau kita merujuk pada ahli pakar IPA itu mengatakan nilai sosial itu mengandung 3 unsur. 3 hal diantaranya adalah ada kasih sayang, ada tanggung jawab, kemudian ada keserasian hidup. Kok bisa Pak ya? Padahal puasa itu kan katanya ibadah khusus untuk Tuhan, untuk Gusti Allah. Kok ada berarti? Berarti hablum minallah dan hablum minannas berarti Pak ya? Okay. Cara orang bodoh seperti saya bilang berarti kan saya nggak tahu apa Mas, makanya saya tanya Pak Imam. Iya. Jadi kasih sayang itu begini maksudnya. Jadi kasih sayang itu adalah pada dasarnya setiap manusia itu memiliki potensi atau fitrah diri tentang kasih sayang kepada sesama, kepada makhluk, kepada semua yang di alam semesta ini. Nah, kasih sayang ini kalau kita merujuk kepada ibadah puasa sebenarnya adalah menegaskan kembali bagaimana kita ini mengingatkan kembali sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Tuhan atau makhluk sosial, kita harus memiliki kasih sayang, saling menyayangi antara sesama manusia, sesama yang lain. Makanya ketika kita
di beribadah bulan Ramadan ini, di akhir-akhirnya kita dianjurkan, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Gitu Mas Hasan, berarti harus kita punya kasih sayang. Kita harus tetap berpuasa dengan kasih sayang antar sesama. Iya. Mungkin bentuk-bentuknya apa Pak yang bisa kita lakukan? Ya, bisa dikatakan kalau ini ada masa pandemi seperti ini, kita saling memahami, saling menghormati, saling yang lain. Ini adalah bentuk kasih sayang sama manusia. Kalau misalkan Pak, ada seorang anak muda yang punya gebetan gitu Pak, dia punya kasih sayang yang sangat luar biasa, bahkan melebihi kasih sayangnya kepada orang tuanya, itu gimana itu Pak? Nah, dalam konteks ini kita akan balik ke masalah-masalah sejatinya nilai-nilai tadi gitu ya. Nilai-nilai itu adalah sesuatu yang berguna kasih sayang pada yang diyakini manusia itu sendiri. Nah, tentu itu tidak terlepas dari konteks yang dimaksud dengan agama tadi. Tetap ada seperti itu, tetapi dia menjalankan tidak sesuai pada haknya begitu ya. Kebablasan sampai kemana-mana. Karena kan kasih sayang konteksnya bukan untuk yang di bidang agama gitu ya. Pacaran, itu lawan pacaran, sendiri, ya. itu untuk semuanya. Kalau lawan sendiri itu berarti harus apa, kalau di Islam itu ta'aruf gitu ya, terus ta'aruf, bukan pacaran biasa gitu. Berarti kasih sayang yang pertama. Berikutnya berarti ada apa lagi Pak? Yang kedua adalah nilai-nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab itu seperti ini. Jadi pada dasarnya setiap manusia di dalam kehidupan sosial ini masing-masing memiliki peran tanggung jawabnya sebagai apa begitu. Nah, kita sebagai dosen, sebagai seorang pengajar, kita memiliki tanggung jawab bagaimana mentransfer nilai ilmu pengetahuan kita kepada anak-anak, kepada mahasiswa. Walaupun di masa pandemi ini di belajar secara daring, kita tetap memiliki belajar itu harus jalan begitu. Nah, di dalam konteks ini tanggung jawab sebagai seorang yang memiliki masing-masing itu peran itu ya, itu kalau berjalan sesuai dengan haknya, tentu dalam kehidupan ini akan berjalan dengan sangat baik begitu. Tapi gini Pak, tanggung jawab itu berarti sesuatu yang ada dalam puasa, atau tanggung jawab itu harus selalu ada dalam diri manusia, baik dalam Ramadan maupun di Ramadan? Atau tanggung jawab itu berdasarkan peran sosialnya atau statusnya gimana? Iya, karena manusia sebagai makhluk sosial dan dia juga menjalankan ibadah puasa, tentu tidak mengurangi rasa nilai-nilai yang di dalamnya tadi, tanggung jawab tadi. Nah, dalam konteks Islam itu sebenarnya sudah menjelaskan bagaimana setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya dalam konteks kehidupan, termasuk hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, hablum minan nas begitu. Nah, dalam hal ini tanggung jawab ini ya sesuatu yang penting. Oleh karena itu di dalam konteks ibadah puasa, tanggung jawab sesuatu yang sangat luhur, sesuatu yang sangat baik, tentu tidak menjadikan sesuatu yang dianggap buruk. Berarti nggak Ramadan tanggung jawab, di saat Ramadan lebih tanggung jawab lagi gitu Pak. Ya, artinya begini, ibadah ini sebenarnya tidak harus Ramadan harus semuanya baik. Kan kita memiliki budaya begini di masyarakat kita, budaya yang dimana kalau pas musim Ramadan berbondong-bondong untuk orang berbuat baik semuanya begitu. Tapi setelah Ramadan selesai berbondong-bondong kembali ke asalnya lagi. Nah, kalau ya, saya melihat setannya kan dikeluarkan lagi. Iya, kalau saya lihatnya begini. Sebenarnya pada dasarnya manusia itu kan sudah diingatkan di bulan Ramadan ini untuk mengingat kembali bagaimana peran-peran itu sendiri dalam bertanggung jawab sana. Jadi diharapkan setelah Ramadan ini amalan-amalan yang baik tanggung jawab itu tetap berjalan ya Pak? Tetap berjalan dengan baik. Sudah selesai Ramadan terus hilang. Iya. Kalau nggak salah satu malam yang ada kan Lailatul Qadar itu Mas ya. Kata kiai saya gitu, saya kan nggak pernah mondok. Mondok kilat Mas? Ya, pernah pesantren kilat itu. 2 malam itu pun dipaksa karena wajib. Jadi ada kan katanya Lailatul Qadar gitu Pak. Berarti yang katanya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu setelah Ramadan meningkat ibadahnya gitu Pak. Berarti salah satunya nilainya juga, nilai sosialnya harus tambah juga berarti Pak. Salah satu keberhasilan dari ibadah Ramadan atau ibadah puasa itu adalah ada tingkatan keimanan setelah dia menjalankan itu. Kalau tingkat menjadi turun itu sebenarnya malah tidak menjadi baik ibadahnya gitu. Nah, kalau Allah kan sudah memerintahkan kepada kita bagaimana selalu mengingatkan kepada selalu mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya di sana.
Nah, ini budaya-budaya di sekitar kita, kadang manusia itu suka lalai, bahkan lalai ya loh, karena manusia memang di dalamnya memang ada sifat-sifat kelalaian dan seterusnya. Nah, mungkin Allah memberikan petunjuk bagi kita bahwa Ramadan ini mengingat kembali peran-peran kita sebagai manusia sosial dalam konteks itu. Untuk Lailatul Qadar tadi, apakah semua orang berpeluang mendapatkan atau ada peluang yang lebih besar pada orang-orang tertentu? Misalkan saya sebagai orang yang awam yang masih ibaratnya tingkatannya itu bukan jongkok lagi tapi terjerembab gitu. Glosor gitu. Bisa nggak dapat Lailatul Qadar gitu Mas ya? Ya gitu. Bagaimana itu Pak? Jadi memang ketika kita ini sebagai seorang makhluk sosial, dalam konteks hidup sosial ini, dalam hidup sosial ini, kita harus bisa menjalankan sebagai tugas kita sebagai manusia hablum minas tadi untuk bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah keserasian hidup. Serasi. Jadi kalau kasih sayang ini dijalankan, kemudian tanggung jawab dijalankan. Yang ketiga adalah nilai-nilai keserasian hidup. Ada keserasian hidup. Makanya kalau kita bisa menjalankan nilai-nilai sosial ini dengan baik, maka indikatornya adalah manusia itu hidup damai, sangat ramah dan sebagainya dalam keseharian kita di sekitar kita ini. Serasi itu contohnya berarti gimana Pak? Serasi harus sama, harus bersatu? Serasi dalam konteks ini adalah tidak terjadinya sebuah gejolak dan sebagainya di situ. Tapi hidup damai gitu. Seperti hidup berdampingan Pak ya, dengan adanya perbedaan. Berarti nggak boleh saling depan belakang masih harus berdampingan. Garing itu jangan diketawain. Oke, saya agak beralih Pak ke nilai sosial. Sebentar, saya mau tanya. Berarti nilai sosial yang 3 itu tadi ada karena puasa atau 3 itu harus dijalankan karena puasa gitu Pak? Ya, jadi memang begini, manusia sebagai makhluk sosial, di sisi lain manusia sebagai hamba Allah yang menjalankan ibadah itu. Nah, kita tidak bisa menghilangkan nilai-nilai sosial dalam diri kita terhadap lingkungan itu, maka ini harus seimbang dalam konteks kehidupan sehari-hari di situ. Berarti kata kuncinya balance. Iya, balance. Ya, tadi mau tanya apa Mas? Oke, sorry saya potong. Nilai sosial itu bagaimana kalau subjeknya adalah anak-anak Pak? Gitu, karena kalau misalnya orang dewasa itu lebih mudah kan menanamkan nilai-nilai sosial. Bagaimana dengan jiwa seperti anak-anak itu yang kadang mereka masih mementingkan diri sendiri? Kalau anak-anak memang tahapan anak-anak itu adalah proses belajar begitu ya, proses belajar dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tentu ini tidak terlepas dari bagaimana peran orang tua, bagaimana peran teman. Ini saling mengingatkan untuk bagaimana kita ini bisa melakukan mewujudkan nilai-nilai sosial tadi. Maka yang muncul adalah kecerdasan sosial seseorang itu. Saya bisa melihat seperti ini. Misalnya ada sesuatu yang sakit misalnya anak-anak itu. Nah, kalau muncul kita rasa untuk empati, bahkan menolong, bahkan menjenguk, itu adalah secara tidak langsung adalah dia sudah menjalankan nilai-nilai sosial itu sendiri. Baik tanggung jawab sebagai diri seseorang walaupun anak kecil, kemampuan dia adalah untuk empati, simpati dan sebagainya. Itu nilai sosial berarti Pak. Apakah puasa itu hanya nilai sosial Pak? Ada nggak kira-kira nilai-nilai yang lain? Ada. Kalau saya melihatnya nilai-nilai religius ini memang secara tidak langsung adalah kalau dalam konteks agama memang manusia adalah hubungannya manusia dengan Tuhan begitu ya, manusia dengan Allah begitu. Dalam konteks nilai-nilai religius ada 3 yang saya maksudkan di sini. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Nah, 3 hal ini harus berkesinambungan begitu. Akidah ini saya maksudkan adalah setiap orang dalam konteks orang yang beragama itu ya dia meyakini agamanya, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri,
dan menjauhi larangannya. Kemudian beribadah ini kan ada beribadah yang macam-macam gitu ya, beribadah itu. Tentang akidah misalnya Pak, tentang akidah saya mau tanya ini. Iya. Akidah itu dalam puasa itu kan itu niatnya adalah untuk mengabdi kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ada teman saudara kita, ada tetangga kita yang memang benar-benar berkekurangan, memang benar-benar nggak punya duit, ya udah sekarang puasa berarti. Dia niatnya di satu sisi memang untuk Tuhan, tapi di sisi lain memang sayang karena keadaan nggak bisa makan, nggak bisa minum, gimana itu? Itu malah sehat dalam hidup. Saya punya teman begini, dia dalam waktu kuliah itu dia punya keluhan begini, dia keterbatasan uang dan sebagainya. Ketika dia dianggap hari ini tidak mampu untuk makan, dia langsung puasa, diniati puasa. Nah, ini tidak jadi penyakit dalam hidup kita ini. Nah, puasa ini selain kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, ternyata bisa menyembuhkan segala penyakit, baik penyakit secara fisik maupun penyakit secara mental di situ. Nah, di dalam konteks akidah ini, kita ketika menjalankan puasa itu ya bagaimana kita meningkatkan rasa iman kita ini, yang sebenarnya manusia itu kan dalam konteks iman itu kan mengalami fluktuasi, dia naik turun gitu ya. Ketika dia di masjid tinggi sekali rasa percaya, rasa iman kepada Allah itu sendiri. Tapi kalau dia sudah keluar dari tempat ya mungkin tempat-tempat yang hiburan dan sebagainya, mungkin bisa lupa dengan konteks itu. Nah, oleh sebab itu manusia selalu diingatkan dalam konteks tauhid, mendekatkan diri pada Allah. Makanya di khotbah Jumat selalu diingatkan bahwa marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Berarti mungkin nggak Pak, kalau salah satunya keluar dari masjid, bahwa semua tempat adalah tempat untuk ibadah gitu. Itu malah lebih baik lagi. Nah, ini makanya kalau di dalam Ihya Ulumuddin kata Ghazali katakan begini. Jadi manusia itu ada tingkatan-tingkatan dalam konteks ibadah itu. Ibadah yang hanya lepas saja, kemudian mendapatkan pahala dan yang lain sebagainya begitu. Gitu Mas Hasan. Oke. Gimana? Yang ibadah, yang akhlak sekarang Pak, gimana Pak? Nah, akhlak tentu adalah manifestasi terhadap apa yang dia yakini itu. Ketika kita beribadah puasa, tentu akhlak kita menunjukkan ke sana. Coba, kalau kita ini berbohong kepada orang lain, puasanya jadi batal. Ya. Tidak berguna lagi. Maka yang disebut tadi adalah kita hanya mendapatkan lapar saja dalam. Berarti mending tidur berarti Pak? Ya, tidur kan puasa kan ibadah ya. Makanya lebih baik tidur daripada kita ini ngomong yang tidak dan sebagainya di sana. Oke, berarti ketiga unsur itu harus saling melengkapi Pak ya? Iya. Kalaupun misalnya hanya akidah saja tanpa akhlak, itu juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Akhlak itu kalau saya lebih pahami bahwa akhlak itu adalah bentuk bagaimana menjalankan apa yang dia pahami itu sendiri. Jadi kalau akhlak, kalau dalam konteks pendidikan itu kan afektifnya begitu ya. Jadi pengetahuan itu manifestasinya terhadap perilakunya. Makanya harapan kita akhlaknya jadi baik. Orang yang beragamanya semakin tinggi levelnya, maka akhlaknya semakin dan baik. Akhlak itu akan selaras dengan apa yang dipikirkan berupa akidah dan tauhid gitu Mas. Seharusnya seperti itu akan berjalan secara seiring dengan waktu dan sebagainya. Ya. Berarti kalau kita melaksanakan nilai sosial, melaksanakan nilai religius, puasa kita insya Allah mencapai derajat apa gitu Pak? Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridho kita bahwa kita sebagai manusia sudah menjalankan semampu kita. Karena level-level orang yang beribadah puasa itu kan beda-beda ya. Kalau saya ini orang awam, puasanya ya sebatas ini. Mungkin kalau orang levelnya sudah sampai wali dan sebagainya, kebedaannya lebih. Agar kita bisa menaikkan Pak, bisa naik tangga level itu. Tinggal kita diri sendiri, bagaimana kita ini mendekatkan kepada Allah. Sama, saya juga puasanya gitu Mas, masih puasa biar ngirit gitu ya. Yang sama bisa berkewajiban ya. Iya. Atau takut disiksa. Rokoknya kan kadang-kadang rokok itu kan satu hari satu bungkus ya. Kalau puasa kan satu hari cukup 1-2 batang gitu. Oke. Itu terima kasih Pak Imam ya, Pak Imam Soki. Ya, kita sudah di acara kita sangat komprehensif sekali. Itu Mas yang sangat bermanfaat untuk kita semua.
Alhamdulillah kita sudah banyak dapat informasi, nasihat dan pencerahan dari Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih juga pada Mas Ali. Sehat terus mudah-mudahan kita selalu amin ya Allah. Kesehatan dari Allah. Berkah amin ya Allah. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Manis bersama Mutiara Ramadan.